Baik kakak-kakak semuanya, izin mungkin hidupkan dulu kamera sebentar kakak-kakak ya. Mungkin yang nggak terkendala jaringan kami foto dulu kakak-kakak semuanya. Di refleksi aksi nyata. Mohon izin semuanya kakak semua. Kak Soma, Kak Agustin, Kak Melki, Kak Jamila, Kak Tri, Kak Rina, mohon izin untuk bisa menyalakan kameranya kakak semuanya. Oke, semuanya Kak Tri, mohon izin Kak Tri, Kak Melki, Kak Agustin, Kak Rina, Kak Solma. Baik ya kakak-kakak, ya izin satu, dua, tiga. Oke, lagi, yuk kita gayanya tuh, gaya gimana, ya posnya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kakak semuanya. Baik, kakak semuanya, kita awali dengan berdoa dulu. Mungkin Kak Faris bisa untuk memimpin atau mungkin bisa diberikan ke kakak yang lainnya. Silakan Kak Faris. Sebelum memulai Kak Faris, kita doa dulu. Baik, terima kasih Kak Fasil. Mohon izin kakak-kakak semuanya, sebelum kita memulai rukol kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Terima kasih Kak Faris. Kita mulai ya Kak. Nah, ini kami dapat ilmunya dari Kak Juher, jadi membuka presentasi ya dengan pantun dulu ya Kak semuanya. Pergi ke sungai memancing ikan. Cakep. Ikan arwana. Salam sapa Yang saya ucapkan. Assalamualaikum kakak-kakak semua. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik kakak-kakak semua, salam, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan, Rahayu. Kita udah masuk di sesi mau berujung ke finish kakak-kakak semuanya di refleksi tatap maya aksi nyata. Ya, jadi untuk hari ini kita merefleksi aksi nyata yang sudah kakak-kakak praktekkan, dan kami mohon izin dengan mungkin tadi malam sampai jam berapa itu cuma dapat 4 tambah lagi 1 malam tuh, jadi ada bagian yang belum kami grade ya untuk memaksimalkan. Nah, mungkin kami ya menilai apa adanya tetapi sesuai dengan ya konteks yang atau rubrik yang sudah kakak-kakak mungkin pelajari ya. Jadi izin ya kakak semuanya. Jadi untuk apa itu tugas-tugas sudah masuk semuanya. Yang penting intinya udah masuk di LMS saya, itu udah aman gitu. Tinggal kami nanti malam nyicil ada 2 sama refleksinya. Jadi kakak untuk menyiapkan refleksi yang sudah kakak buat, nanti kita presentasikan di Rukol ini. Ya, waktunya kurang lebih 5 menit satu peserta ya, untuk bisa menyampaikan hasil refleksi apa-apa saja yang mungkin didapat, sehingga untuk teman-teman yang lainnya, kakak-kakak yang lainnya itu bisa mengevaluasi ada umpan balik di sini. Ya, semoga mungkin di tanggal 26 kita di bulan ini kita udah ya rukol yang terakhir ya. Jadi kita agak sedikit, tapi kakak-kakak semuanya kami lihat di statusnya Kak Afida itu sekali kita ngezoom, besok kita free, besok lagi kita zoom dan seterusnya. Di sini yang paling agak berat nanti di bukti karya kakak-kakak, ya kan, yang akan diupload di PMM nanti. Sehingga kakak-kakak dari fase-fase akhir nyata ini udah ada gambaran, bukan berarti ya apa ya kakak-kakak, ya pembelajaran kita itu monoton tapi udah ada variasinya. Tuh. Terima kasih kakak. Jadi sebelum mengawalin supaya tidak boring kita, ya kita seperti pesannya Kak Juhar, Kak Afida, mau ice breaking, ya. Siapa yang mau ice breaking, persilakan kalau mau.
Ayo raise hand. Kalau enggak ya mungkin Kak Fasil sendiri yang mau ngerjain kakak-kakak semuanya. Ayo silakan kakak-kakak semuanya. Kita hari ini tidak ada tugas kok, tenang saja ya, kita tuh enjoy Ayo Kak refleksi. Pida. Ayo siapa yang Kak mau Pida. raise hand? Silakan. Enak Kak Fasil yang ngerjain. Enggak, enak Kak Fasil ngerjain. Oke, kalau gitu ya Kak Fasil aja ngerjain. Jadi ice breaking-nya untuk hari ini kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak akan mengepost ekspresi apa yang saya sampaikan nanti. Nanti clue-nya atau yang kakak-kakak yang mungkin beda, yang unik, nah, itu nanti akan meneruskan dari ice breaking-nya yang saya awalin ini, ya kan? Oke, udah paham kakak-kakak semuanya? Kakak post. Kalau posisi orang lagi marah itu seperti apa? Itu tunjukkan postnya itu. Nanti kami akan lihat semuanya. Setelah itu yang berbeda, yang unik, itu nanti akan melanjutkan untuk ice breaking-nya. Oke, ada 2 ice breaking nanti, tenang aja. Ya, yang penting tidak usah ketawa-tawa, ini bikin perut kembung nih. Baik, terima kasih. Ekspresinya kami akan membuka sebuah pertanyaan, kakak-kakak nanti postkan, ekspresikan, oke, dengan hitungan 1, 2, 3, postkan nanti ya. Oke, di sini ice breaking-nya, ingat-ingat ya, apabila kakak-kakak itu naik motor atau naik mobil, secara tidak langsung ada emak-emak atau ibu-ibu itu melesting, menyalakan lampu kanan, ternyata dia belok ke kiri. Oke, apa ekspresi kakak-kakak? 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, jadi mukanya Kak Farid, Kak Mika, Kak Eko, Kak Afida, Kak Diki. Ini Kak Rizal biasa. Nah, ini Kak Juwer ini. Kak Juwer ini agak kok senyum-senyum. Ini mak ekspresinya gimana? Membahayakan padahal nih. Ada ibu-ibu mau ke kanan, ternyata dia itu ke kiri. Nah, oke, Kak Juwer. Kenapa Kak Juwer kok senyum-senyum aja? Mungkin atau biasa? Silakan Kak Juwer. Oke Kak Fasil, awalnya tadi kan saya pasang ekspresinya kaget kan. Kaget, habis itu senyum-senyum aja kan. Iya. Karena ibu-ibu tuh biasa makhluk terkuat di muka bumi kan tidak lawan lah pokoknya. Kalau kita marah, kita yang habis. Oke, itu Kak terima Fasil. kasih Kak Juwer. Dia mungkin udah terbiasa mungkin dengan ya korban dari ibu-ibu ya seperti itu, apalagi yang di rumah ya kan. Nah, ibu-ibu calon ibu anak-anak ya gitu ya. Oke, sekarang Kak Juwer bikin ice breaking sesuai tadi ya, bikin pertanyaan dan kakak-kakak yang lain akan berekspresi seperti apa. Nanti kakak-kakak Juwer kalau yang ada yang unik berbeda, Kak Juwer bisa untuk menanggapi. Silakan Kak Juwer. Oke, Kasih pertanyaan baik Kak Juwer. kakak-kakak. Tadi kan kita udah di jalan, terus pakai motor ada ibu-ibu, terus jalan lagi. Ibu-ibu tadi udah mau belok ke kanan, mesinnya tahu-tahu beloknya ke kiri. Terus kita jalan kan pakai motor tadi, rupanya ada ketemu kawan di depan pakai motor juga. Terus lewat jembatan kan, lewat jembatan kayu. Tiba-tiba jembatannya ambruk. Nah, kawan yang di depan jatuh. Nah, ekspresi kakak-kakak melihat kejadian itu, coba 1, 2, 3. Oke, saya dulu ya. Saya pilih Kak Diki aja lah. Ayo Kak Diki. Iya Kak Diki, ya kok mukanya polos benar itu kan, kok ada ekspresi, apa memang sengaja gitu kalau yang Soalnya jatuh Kak kan? Diki tadi saya lihat tuh mau ketawa tapi enggak berani, mulutnya ditutup kan. Ya, baik. Mungkin mengapa saya ketawanya ditahan-tahan karena
Saking lucu tapi itu kawan kita sendiri kena musibah Kak. Jadi kita mau ketawa tapi harus ditahan, nggak enak Kak. Yang terjatuhkan nanti lalu dia mau ninju kita lagi. Itu Kak. Oke. Oke, siap Oke, Kak nah. Diki. Lanjut Kak Oke, Kak Diki. Diki. Dah, mungkin cukup. Oke, kakak-kakak semuanya, kita coba kakak-kakak semuanya itu tangan jarinya tunjukkan 5 ini ya. 10, 10, 10, 10. Oke. Jadi yang merasa itu nanti yang menang itu yang masih utuh. Jarinya itu masih utuh. Atau mungkin kalau jarinya udah semuanya ketuk semua berarti itu udah kalah. Nah, itu nanti di sesi berikutnya mereka yang ice breaking nanti. Mau enggak mau, oke? Jadi contoh untuk hari ini ya. Hari ini mana Kak? Kita menunggu Kak Juwer nih. Kakak yang lain mungkin untuk main detail dan sebagainya ya. Mohon maaf ya, enggak apa-apa. Kak Juwer. Oke, siap semuanya? Oke, tunjukkan 10 jarinya. Nanti kalau yang merasa di situ langsung turunkan jari atau kelingking atau kanan terserah. Yang penting turunkan dari 10 jari turunkan. Oke, kakak-kakak semuanya perhatikan. Yang menggunakan kacamata turunkan. 1. Oke, Kak Wida. 1. Oke, siap. Yang menggunakan kaos turunkan. Yang menggunakan kaos turunkan. Kaos menggunakan 2. Kak Wida 2. Oke. Tadi gitu, Wak. Yang menggunakan handset turunkan. Oke, jadi yang kalah nanti itu ya kan. Oke, siap. Yang menggunakan training turunkan. Untuk hari ini yang punya training siapa yang punya training? Ya, Kak Abida training. Ya dilihat dulu. Oke, Kak Diki enggak pakai celana kan? Oke. Itu jarinya Kak Juwer itu berapa itu? Jempol semua itu, enggak kelihatan. Oke. Siap. Oke. Jangan training yang diturunkan Kak Diki. Ya, oke, yang berat badannya di atas 60 turunkan. Oke, Kak Baris 2, Kak Diki berapa banyak Kak Diki dah? Ya udah 3 ya kan? Kan tak rasa. Oke. Siap. Yang menggunakan kerudung turunkan. Yang menggunakan kemeja turunkan. Yang menggunakan kemeja, ayo. Udah ada aman berarti. Yang menggunakan celana pendek turunkan. Tangannya Kak Rizal itu berapa itu? Oke. Oke, siap. Aku lihat lagi ya. Oke. Yang jenis kelamin laki-laki turunkan. Tinggal 5. Oke. Yang belum menikah turunkan. Oke. Yang belum punya momongan turunkan. Kan. Kena kan. Oke, sip. Sekarang kita tes ya. Berarti siapa yang paling banyak menurunkan jari? Siapa yuk kakak-kakak semuanya? Kak Siapa? Diki. Oh, Kak Diki. Oke, jadi Kak Diki yang hari ini nanti memimpin ice breaking-nya. Baik, terima kasih kakak. Oke. Baik, untuk membuka sesi refleksi aksi nyata mungkin cukup ya untuk supaya kita nggak terlalu tegang dan sebagainya. Kita lama tidak zoom, kangen di zoom. Baik kakak-kakak, jadi kakak-kakak nanti saya kasih waktu 5 menit ya untuk merefleksikan atau secara spontan boleh atau mungkin membuka refleksi yang udah dikirim silakan. Mumpung kami belum menilai yang refleksi kakak-kakak, insya Allah nanti malam sambil yang aksi nyata kami akan nilai. Baik, supaya adil kita aja ya kakak-kakak semuanya ya, supaya tidak tidak saling lempar dan lain sebagainya. Kalau kakak-kakak mau buka.
Oke, kakak semuanya, kita spin. Cepat dulu yang mau refleksi, waktunya 5 menit ya. 1, 2, 3. Kita cek. 1, 2, siapa di sini? Siap. Ya, Kak Afida. Waktunya 5 menit untuk refleksikan yang sudah kakak mengirim. Oke, silakan Kak Afida. Kami akan menggunakan timernya 5 menit ya. Ya, lebih dikit. Tidak apa-apa. Siap, Mulai, Kak. belum? 1, 2, 3. Yuk, mulai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan atau merefleksi dari hasil aksi nyata saya kemarin. Yang tahap pertama yaitu what, di mana melaksanakan pembelajaran dengan gaya mengajar mandiri, the self-teaching style, menerapkan sport education model atau SEM dengan instruksi isyarat fluid dan aba-aba, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, mengatur waktu pembelajaran seefektif mungkin dengan menyiapkan modul ajar sesuai materi. Kemudian situasi pembelajaran berjalan dengan efektif dan kondusif karena murid mengikuti arahan guru dengan baik dan pembelajaran menjadi lebih aktif ketika murid diberikan pertanyaan pemantik, sehingga mereka mendiskusikan dalam kelompok dan mempraktikkan gerakan sesuai dengan materi yang bervariasi, dengan berdiferensiasi, menggunakan bola, dan menggunakan keranjang sampah, karena kami tidak punya ring basket, tidak punya lapangan basket, jadi saya menggunakan keranjang sampah plastik. Sebagai variasi mengaplikasikan pembelajaran permainan bola basket. Di tengah materi terdapat penghalusan dan juga ekstensi pada proses pembelajaran lempar tangkap bola. Pemberian penilaian otentik juga berjalan dengan baik pada saat akhir pembelajaran. Kemudian isu sosial di dalam pembelajaran ialah murid lebih suka bermain bola voli dan tidak ada pengalaman bermain bola basket karena tidak ada sarana prasarana yang mendukung melakukan permainan tersebut. Kemudian pada tahap kedua atau SWOT, terkait aspek instruksional, saya melakukan persiapan strategi mengajar dengan berbagai rencana cadangan, sehingga dapat memberikan keleluasaan berpikir apabila mendapati keputusan atau pengelolaan kelas yang kurang sesuai dengan harapan. Saya dapat menyesuaikan kejadian di lapangan dengan keaktifan murid, sehingga saya dapat mengevaluasi dan refleksif terhadap materi yang dilakukan. Terkait isu sosial di dalam pembelajaran, justru menjadikan semangat yang luar biasa karena yang biasanya murid suka bermain bola voli, ternyata murid juga tertarik dan senang pada permainan bola basket. Karena di situ ada variasi pembelajaran yang dimodifikasi dan memanfaatkan aset yang ada. Kemudian pada tahap ketiga, now what, saya merencanakan evaluasi atau perbaikan pengajaran dari berbagai sisi, terutama dalam gaya mengajar, karena di dalam gaya mengajar kita dapat mengetahui kelemahan dan keunggulan dalam praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya mengevaluasi dan merencanakan pembelajaran berlangsung dan ketika dalam pemberian asesmen atau penilaian otentik mulai dari murid, diri sendiri, antar teman, atau guru. Saya mengevaluasi bahwa kelas yang saya berikan materi permainan bola basket sudah membawa dampak positif, terutama dalam semangat murid dalam mengikuti pembelajaran dan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan praktik pembelajaran permainan bola basket yang dimodifikasi. Jadi kedepannya saya akan merencanakan pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan membuat aktivitas yang lebih inovatif dengan komunikasi bersama murid untuk menentukan berbagai macam strategi pembelajaran dan dapat menggunakan gaya mengajar sesuai kebutuhan pada setiap materi agar menjadikan pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Di sini sebelumnya saya itu kemarin pembelajaran permainan bola basket kakak-kakak semua. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, aplaus untuk Kak Afida refleksinya yang sudah disampaikan dengan runtun sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga untuk mengantisipasi dari mungkin hal-hal yang ya mungkin di luar dengan
prediksi kita ya kakak, mungkin cuaca atau alat dan sebagainya ini tetap kita bakal bagian dari evaluasi ke depannya. Terus yang mungkin dengan adanya pembelajaran efektif yang sudah kakak praktekkan kemarin, yaitu tentang penilaian autentik, ya penilaian antar teman, terus penilaian diri sendiri sama yang observasi oleh kita sebagai guru, itu bagian dari ya upaya untuk mengefektifkan sebuah pembelajaran, sehingga kita langsung menilai itu dari 3 aspek itu udah nyangkup semuanya di situ. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran efektif. Terus ya berikutnya tentang mungkin yang sudah disampaikan tentang materi yang kakak-kakak sampaikan ke murid atau ke peserta didik mungkin dengan teknik dasar, tetapi akan berbeda hasilnya kalau langsung mereka akan aplikasikan dalam bentuk permainan atau di dunia nyata. Ini yang sangat penting sekali. Dan jangan lupa kakak-kakak ya, mungkin di modul ajarnya kita lupa ya, dari yang poin yang ke-9 itu keselamatan, ya kan? Mungkin menyampaikan pada saat persepsinya bahwasanya mungkin di sini lapangannya banyak batunya ya kakak-kakak semuanya, bahwa mungkin menggunakan sepatu, atau mungkin yang mungkin tidak menggunakan baju olahraga, alangkah baiknya menggunakan baju olahraga. Itu tetap kita sampaikan, mungkin terlena atau lupa apa yang apa ya kakak, ini ada sebuah perbaikan ya kak, makin ke ujung kakak mungkin ya inilah makin sempurna mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Afidah, mungkin kami menguatkan kembali, tetapi udah memiliki aset basic thinking, itu berpikir aset, jadi tidak mengeluh dengan adanya mungkin kekurangan dari sarana, tetapi kita itu adalah bahan bakar ya, bahan bakar untuk mengekspresikan ataupun kreatif ya. Adanya kekurangan di situlah bahan bakar kita untuk mengolah pikiran kita. Tidak ada ring ya, menggunakan ya, mungkin ya apa ya, tong sampah atau mungkin yang lain sebagainya ya. Oke, terima kasih Kak Alfida. Oke, kita coba lagi dari Kak Alfida, sudah kita spin lagi ya kakak semuanya. Oke, siapa di sini? Oke, Kak Yanti. Mohon izin Kak Yanti, bisa untuk merefleksikan Kak Yanti. Kak Yanti, waktunya 5 menit Kak Yanti. Oke, terima kasih Kak Fasil. Baik, saya akan mencoba menyampaikan refleksi hasil aksi nyata saya pada pembelajaran aksi nyata kemarin. Ya, oke, tunggu sebentar. Bisa dibuka refleksinya atau mungkin langsung secara spontan, silakan. Kita belajar untuk merefleksikan hasil kegiatan. Oke. Baik. Refleksi menggunakan kerangka 3 tahap, yaitu yang pertama WOTS, berdasarkan pengalaman saya mengajar PJOK, selama ini di sekolah sering terjadi pembelajaran yang kurang berjalan efektif. Dikarenakan berbagai faktor, yaitu perencanaan pembelajaran yang kurang matang, keterbatasan sarana dan prasarana, kompetensi guru yang masih kurang, penggunaan metode pembelajaran tidak berkembang atau masih monoton. Hal ini membuat masalah yang sangat nyata dampaknya bagi peserta didik dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Saya merasa bersyukur dengan mengikuti PKG PJOK, saya dapat mempelajari berbagai kompetensi mengajar, seperti yang sudah dibahas di modul 2.1 sampai 2.5, mulai dari pembelajaran PJOK yang efektif, strategi mengajar PJOK, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pembelajaran sport education. Ini semua membuat saya lebih mengerti bagaimana cara melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Dimulai dari harus mempertimbangkan gaya mengajar
yang berpengaruh di dalam proses pembelajaran, dan saya juga harus memperhatikan tujuan akhir dari suatu pembelajaran. Oleh karena itu, saya harus memperhatikan tujuan pembelajaran, yaitu dengan menyusun langkah-langkah pembelajaran agar siswa senang dan tertantang. Maka saya mencoba menggunakan sebuah permainan dengan memodifikasi peraturan untuk mengajarkan tentang gerak dasar yang lebih menyenangkan, menantang, dan asesmen yang akan saya gunakan. Untuk SWOT, pembelajaran yang dilakukan secara konvensional sudah tidak lagi relatif dengan perkembangan sistem pembelajaran saat ini. Dalam menerapkan kurikulum merdeka saat ini, hal tersebut tentunya sangat berdampak pada tercapainya tujuan pembelajaran. Perubahan paradigma menjadi guru yang reflektif, berpikir berbasis aset, mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, serta senantiasa memperhatikan isu-isu sosial dalam pembelajaran akan menjadi jalan perubahan yang akan dilakukan. Ini dilakukan saya untuk mengembalikan fungsi pembelajaran PJOK di sekolah secara utuh dan menyeluruh. Tentunya perubahan tersebut dapat dilengkapi dengan menerapkan cara menyusun dan mengembangkan kurikulum dengan baik sehingga terciptalah kegiatan mengajar PJOK yang efektif. Dengan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, mencakup model pendidikan gerak dan kebugaran yang kemudian pada akhirnya siswa mampu berperan aktif dalam implementasi sport education model di waktu tertentu. Sebagaimana kegiatan pembelajaran saya pada aksi nyata yang saya lakukan masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan-kekurangannya. Untuk yang NOWAT, berdasarkan refleksi ini, saya akan melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan pembelajaran di masa depan. Saya akan melakukan perubahan dalam pembelajaran dengan cara melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada pembelajaran PJOK yang efektif. Yang pertama, dengan menggunakan strategi pengajaran PJOK yang tepat, dengan menerapkan model pendidikan gerak dan kebugaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, dengan mempertimbangkan gaya mengajar mereka. Dan yang ketiga, dengan melibatkan peserta didik sepenuhnya dalam kegiatan pembelajaran dengan membagi peran sesuai kemampuan dan kesukaannya masing-masing sebagai upaya implementasi pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada peserta didik melalui SEM atau Sport Education Model. Untuk instruksional atau manajer kelas, di dalam pembelajaran PJOK di lapangan pada saat aksi nyata yang saya lakukan, sebagai guru, saya merasa bahwa pembelajaran yang dilaksanakan sudah cukup efektif, walaupun masih dengan keterbatasan lapangan yang sempit dan jumlah peserta didik yang cukup banyak, tapi pembelajaran dapat dilakukan secara berurutan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya, menggunakan metode yang bervariatif sehingga selalu ada hal baru yang dapat diikuti dalam pembelajaran. Sebagai guru, saya berusaha memahami betul karakteristik peserta didik dan juga berusaha mengefektifkan pembelajaran seperti penyajian berbagai ice breaking yang bertujuan untuk memecahkan suasana agar peserta didik senang, bahagia, aktif dalam pembelajaran dan tidak cepat merasa bosan, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Untuk isu-isu kontekstual, pembelajaran PJOK pada aksi nyata saya, yaitu pada materi permainan bola kasti, yang berkaitan dengan tentang gerak melempar, menangkap, dan memukul, yang di dalamnya memuat implementasi sport education model, yang juga merupakan hal baru dalam pembelajaran sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran yang sedang dipelajari, yaitu pentingnya pembelajaran gerak bagi peserta didik sebagai upaya mengembangkan kebugaran jasmaninya. Hal ini tentu berhubungan dengan isu bahwa semakin mengkhawatirkan kualitas dan intensitas gerak anak pada saat ini sudah sangat minim karena aktivitas gadget seperti main game ini membuat aktivitas anak hanya terkonsentrasi pada duduk saja dalam jangka waktu lama, sehingga pembelajaran gerak dan kebugaran semakin berkurang.
Ya, untuk ketidakadilan sosial selama pembelajaran berlangsung pada aksi nyata saya, kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit hambatan. Karena itu hal yang lumrah. Seluruh langkah-langkah pembelajaran telah disajikan dengan baik. Pembelajaran berlangsung kondusif dan menyenangkan. Seluruh peserta didik mendapatkan hak dan kewajiban yang sama selama pembelajaran berlangsung. Tidak dibedakan antar peserta didik yang baik secara gender maupun tingkat sosial lainnya, sehingga peserta didik berada di posisi yang sama dalam pembelajaran. Hal ini sebagai cerminan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, sekian Kak dari saya. Mungkin hanya itu refleksi dari saya, bahwa masih banyak kekurangannya. Oke, terima kasih Kak Yanti telah merefleksikan begitu detailnya sampai membahas dari modul 2.1 sampai 2.6. Oke, jadi Kak Yanti, terima kasih untuk refleksinya. Mungkin kita ambil poin ini saja pada saat kita melaksanakan aksi nyata kemarin. Mungkin ada kendala atau apa yang mungkin ada perubahan apa saja yang Kak Yanti praktekkan tentang pembelajaran yang efektif, ya kan, sampai mulai mungkin menggunakan model, terus sampai penilaian autentiknya itu seperti apa, ya kan, jadi mengurangi dari instruksionalnya, yang mungkin mengurangi dari mungkin kita ceramah terlalu panjang lebar. Nah, itu ada perubahan-perubahan yang mungkin secara detail sudah melibatkan semua peserta didik, ya Kak. Bukan berarti peserta didik itu cuma melakukan gerakan atau praktek, tetapi mereka sudah bisa untuk menilai dirinya sendiri, bahkan juga menilai temannya, rekan sejawatnya. Ini adalah lebih efektif, efisien menggunakan waktu yang mungkin singkat, ya Kak. Ini. Oke, terima kasih Kak Yanti atas refleksinya. Semoga di aksi-aksinya berikutnya mungkin ada kejutan yang mungkin lebih dari yang sudah kita lakukan. Oke, selanjutnya itu Kak Faris, ya Kak Faris. Oke, Kak Faris, silakan Kak Faris. Ini mau saya nih kok ada sedikit masalah ya. Baik, terima kasih Kak Fasil. Silakan Kak. Terkait dengan refleksi saya terhadap aksi nyata yang telah saya lakukan, di sini saya mengambil materi aktivitas 6 ritmik, yang mana dalam proses pembuatan aksi nyata, pembelajaran gerak aktivitas 6 ritmik dalam pengajaran yang telah saya lakukan pada pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu mengajarkan penerapan gerak senam ritmik atau irama, khususnya senam PGRI. Sebenarnya di sini saya juga ingin men-challenge atau menantang diri saya sendiri, mampu tidak saya melakukan pembelajaran yang sebenarnya pada dasarnya saya sendiri itu kurang suka. Dan secara umum anak-anak juga kurang suka terhadap pembelajaran senam ini. Dan di dalamnya terdapat isu sosial yang berstigma bahwa senam itu seharusnya perempuan saja yang melakukannya, laki-laki tidak perlu. Laki-laki cocoknya itu lebih kepada permainan, pertandingan. Disinilah saya mencoba men-challenge diri saya sendiri, mampu tidaknya saya melakukan. Kemudian, so what-nya dalam kegiatan praktik aksi nyata yang saya lakukan secara rasional, saya ingin mengetahui kemampuan dan pengetahuan peserta didik dalam melakukan aktivitas senam irama atau senam ritmik, karena saya memberikan beberapa keterampilan dasar untuk menggali keterampilan peserta didik. Keterampilan yang saya coba berikan yaitu berupa, pertama yaitu teknik-teknik dasar dalam langkah kaki, kemudian pola lantai, selanjutnya ayunan tangan, dan sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan yaitu penilaian otentik, guna untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk dapat mempraktekkan atau melakukan senam ritmik atau senam irama, khususnya senam PGRI. Know what-nya
Saya mencoba merefleksikan diri dengan mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK yang telah saya lakukan. Saya mencoba mengimplementasikan ilmu-ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sudah saya dapatkan dalam PKG ini, baik dari modul 2.1 sampai 2.5 yang kemarin dilakukan secara luring, dengan menggunakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya berharap peran saya di sini sebagai guru yaitu lebih kepada sebagai seorang fasilitator yang mana memfasilitasi peserta didik saya dalam pembelajaran. Kemudian dengan pendekatan ini, harapan saya peserta didik saya akan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam memahami dan menguasai teknik dasar aktivitas senam ritmik, serta meningkatkan keterampilan mereka dalam pembelajaran olahraga khususnya. Mungkin itu saja Kak Fasil, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima Oke, kasih. makasih Kak Faris atas refleksinya sudah dipaparkan. Jadi tentang isu-isu sosial tadi kami menggarisbawahi udah masuk yang Kak Faris sampaikan tadi. Ini adalah sedikit tantangan yang harus kita pahami bersama ya. Jadi Kak Faris juga menantang dirinya sendiri meskipun tidak mungkin suka dari senam tersebut, tetapi Kak Faris ya untuk tetap melakukan hal tersebut itu ya. Terus yang berikutnya mungkin Kak Faris sudah menerapkan pembelajaran efektif yang sudah kita pelajari bersama-sama tentang penilaian autentiknya, tentang ya melibatkan semua peserta didik, ya kan. Jadi bukan kita saja yang menentukan, tetapi peserta didik juga ikut terlibat. Oke, terima kasih untuk Kak Faris, tidak terlalu banyak yang harus dikoreksi. Kami juga sama melihat dari video-video itu juga kami juga yang mengambil dari keaktifan atau bukan keaktifan kreatif kakak-kakak itu ya, kami ambil satu ini bagus ini kita ambil, jadi semua saling berkolaborasi kakak-kakak semua. Ini adalah hal yang luar biasa ya, sudah tertanam di selalu di dunia pendidikan, terutama di PJOK, PKK ini kakak-kakak nanti ada program-program yang lainnya. Inilah maka ada istilahnya itu pada saat kita masukin mungkin webinar atau mungkin di pendidikan yang lainnya, usahakan kakak buka botolnya, isinya dikosongkan dulu sehingga mungkin meskipun kita ada punya, mungkin ada hal yang baru yang belum kita ketahui. Inilah kita harus terus mengupgrade sehingga lambat laun kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari semua apa yang disampaikan pemateri atau teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih Kak Faris. Yang selanjutnya ini langsung Kak Eko ya, Kak Eko. Silakan Kak Eko. Ini secara otomatis gerak sendiri Kak. Mouse ini ada masalah nggak bawa mouse kami ini? Laptop saya ini mungkin jaringan ya. Oke Kak Eko, silakan Kak Eko. Oke, terima kasih Kak Fasil. Langsung aja, ini tentang refleksi saya tentang permainan bola voli, yaitu passing atas dan passing bawah. Di mana dalam melaksanakan pembelajaran ini saya menggunakan metode pembelajaran the self teaching karena dilakukan dengan praktek langsung dan untuk mengetahui masalah nyata peserta didik dan untuk membantu mengembangkan peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minat. Dalam pembelajaran ini saya juga menerapkan SEM, Sport Education Model, dengan instruksi yaitu aba-aba dan fluid. Terlihat peserta didik sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran ini. Karena untuk pertama kalinya ini yang saya ajarkan, mereka itu menilai kemampuan diri sendiri, kemampuan teman, dan berdiskusi dengan baik untuk menjadikan pembelajaran menjadi kondusif, efektif, dan menyenangkan.
Gerakan sesuai dengan materi, itu passing atas dan passing bawah. Di tengah materi terdapat penghalusan dan ekstensi dalam proses pembelajaran. Isu sosial di sekolah saya yaitu isu sosial dalam pembelajaran adalah 50% peserta didik laki-laki dan perempuan suka bermain bola voli. Dikarenakan karena faktor lingkungan, faktor keluarga di sekitar masyarakat itu, di tempat saya mengajar itu suka bermain bola voli. Makanya ada juga yang tim mungkin agak terkenal lah di Melawi, Sananta. Jadi mereka tuh termotivasi untuk bermain voli seperti kakak-kakak seniornya. Untuk SOWAT, melihat pembelajaran yang saya lakukan, saya mengidentifikasi kebutuhan murid dan cara belajar mereka. Saya juga melakukan diferensiasi proses, yaitu bagaimana cara agar materi dan praktek yang saya lakukan dapat dipahami dan dipraktikkan oleh murid dengan baik. Dan setelah proses pembelajaran yang saya lakukan dalam permainan bola voli melalui passing atas dan passing bawah, saya mengajak murid untuk melakukan refleksi dan murid menyampaikan bahwa pembelajaran menyenangkan dan asik. Dengan adanya refleksi dari murid, maka saya mengetahui bahwa saya harus berinovasi dalam merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan minat serta gaya belajar mereka. Dan itu yang terakhir, Nowat, dalam hal ini peserta didik sudah antusias dalam mengikuti pembelajaran praktek passing atas dan passing bawah. Untuk meningkatkan pembelajaran berikutnya, saya harus tetap semangat membuat inovasi-inovasi pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran PJOK sehingga peserta didik selalu semangat dan merasa bahagia. Itu tentang refleksi yang saya ajarkan. Kak Rudi. Oke, terima kasih Kak Eko telah memaparkan hasil refleksinya dengan langsung di dunia nyata, bahwasanya isu-isu sosial yang terjadi di lingkungan Kak Eko, kenapa memilih permainan bola voli, sesuai mungkin kebetulan juga materi yang disampaikan juga bola voli. Ini olahraga yang familiar, bagaimana melihat dari dunia nyata yang sebenarnya mereka kepingin jadi pemain-pemain yang seperti kakak-kakaknya ya, kakak seniornya, mereka antusiasnya. Ini adalah model utama Kak Eko ya dalam melakukan sebuah pembelajaran yang sesuai dengan aksi nyatanya yang di dunia nyatanya, sehingga pembelajaran akan lebih efektif. Pertanyaannya, apakah mungkin Kak Eko dalam penilaian autentiknya itu secara langsung itu sudah menerapkan dari pengetahuannya, keterampilan dan sikap. Nah, ini yang mungkin kita bahas kembali, kita kuatkan kembali. Terus tentang mungkin pada saat mengawali pembelajaran, menanyakan keadaan peserta didik, ya kan, jangan lupa mungkin lebih efektif lagi untuk absen. Kalau muridnya 32, ya kalau dipanggil satu persatu mungkin bisa 30 menit ya semua. Ya itu malah efektif ya. Mungkin siapa yang tidak hadir hari ini, ya contoh seperti itu contohnya, ya kan, tidak harus dipanggil semuanya, ya kan. Apalagi udah hafal ya, kelasnya udah hafal ya, cukup menanyakan. Itu adalah bagian strategi kita ya Kakak. Terus menanyakan keadaannya anak-anak gimana, apa udah sarapan atau belum, siapa yang sakit. Kadang mereka tuh takut ya, takut mau nyampaikan, Pak saya belum sarapan Pak saya tuh lagi demam Pak. Kita enggak tahu kan. Bahkan ya mungkin seperti pengalaman saya, di situ langsung sigap. Nah, ada
kita asesmen awal yang mungkin punya riwayat sakit dan lain sebagainya, kita harus memang ngejeli Kak. Ya itu jangan sampai kita tidak tahu. Itu termasuk di keselamatan juga ya, dikuatkan di modul ajarnya, sampaikan aja di situ, dikuatkan kembali. Terus yang berikutnya tadi Kak Eko menyampaikan dengan model pembelajaran itu Kak ya Kak. Itu harus ya, sesuaikan dengan sintaknya atau langkah-langkahnya sesuai modelnya ini ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang sekarang lagi heboh-hebohnya tentang PPG yang mungkin melakukan video pembelajaran, dia banyak tidak sinkron. Dia praktek sama modulnya, dia menggunakan PJBL, tetapi praktek di lapangannya tidak menggunakan PJBL. Mereka menggunakan PBL, ternyata yang dipraktekkan beda. Bahkan mengaitkan modulnya itu cuma model PJBL atau PBL atau Discovery. Nah, di situ sintaksisnya tidak ada, sehingga tidak sinkron. Ini yang kakak-kakak lagi hebohkan yang trauma yang PPG ya kan. Kami juga di SMP 1 banyak sekali, sehingga ini problem-problem yang bukan sedikit pemahaman kita ya kakak. Memang kita harus memang sedikit dasarnya kakak semuanya. Mungkin terutama yang ada di KKPJOK ini ya, mulai memahami semua sehingga bisa untuk berbagi kepada kakak-kakak yang lainnya, di mapel yang lainnya. Ini adalah gerakan kita untuk bisa berbagi praktek baik. Oke, terima kasih kakak ya semuanya. Untuk Kak Eko, untuk sedikit menguatkan kembali. Ya, selanjutnya kita spin kembali. Ini agak sedikit masalahnya, ini pin sendiri ya. Nah, agak kacau ini. Oke, siapa yang selanjutnya yang mau? Oke, Kak Rijal, silakan Kak Rijal untuk bisa menyampaikan hasil. Ini nyepin kembali. Silakan Kak Rijal. Tunggu bentar ya, saya soalnya terbatang-batang ngomong karena sariawan. Saya buka dulu bentar. Saya Kak. Kak Rijal nanti Kak Rina ya. Oke, siap. Ya ya. Bentar ya. Soalnya saya agak susah ngomong. Bentar, saya buka dulu. Mana ini? Kak Rijal lagi Kak sariawan Kak? Iya. Oh iya. Saya Kak harus bersyukur Kak Rijal pada saat kita tidak kena sariawan makan kan nikmat. Nah, ini. Ya. Oh itu jangan makan, ngomong ya rasa nangis. Ya itu makanya banyak bersyukur, kurangi itu mengeluh. Ya. Oke baik Kak. Nah di sini saya akan merefleksikan hasil aksi nyata saya, yaitu permainan net, yaitu permainan bola voli. Untuk buatnya di sini pembuatan proses aksi nyata ini permainan net, saya menerapkan permainan bola voli dalam pengajaran yang telah saya lakukan. Pembelajaran sebelumnya yang mana saya telah mempelajari terlebih dahulu tentang SEM dan sebagainya, sehingga saya bisa menerapkan kepada peserta didik saya. Pada awal pembelajaran, dulu sebelum mengenal materi pada modul 2.1 sampai 2.5, saya menerapkan gaya pembelajaran yang dapat melalui internet ataupun pengalaman saya bertanya pada rekan sejawat. Setelah saya mempelajari lagi, saya menjadi mengerti bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini muncul waktu yang memegang guru yang memegang dari semua pembelajaran. Namun pada praktik aksi nyata kali ini saya mencoba menerapkan gaya mengajar pada modul 2 strategi mengajar PJOK. Dalam praktik aksi nyata ini saya mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang mana memperhatikan permainan bola voli kepada semua peserta didik yang mana mereka terlibat semua di dalamnya, baik itu sebagai pemain, penonton, melihat cara kawan bermain hingga berperan sebagai wasit. Yang kedua, saat kegiatan praktik aksi nyata yang saya lakukan sangat secara rasional, saya ingin mengetahui kemampuan dan pengalaman peserta didik dalam melakukan permainan net.
Oleh karena itu, saya memberikan beberapa keterampilan dasar untuk menggali keterampilan peserta didik. Keterampilan saya coba berikan kepada peserta didik yaitu bagaimana cara melakukan teknik dasar langkah kaki dan tangan ketika melakukan passing yang benar. Yang kedua, bagaimana cara melakukan teknik dasar servis dan posisi tangan pada saat memukul bola saat servis. Yang ketiga, bagaimana cara membentang tangan ke atas ketika melakukan block. Nah, dari keterampilan yang diberikan di atas, peserta didik memberikan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan keterampilan yang memiliki masing-masing. Dari situ saya mulai bisa mengklarifikasi peserta didik yang berada di level rendah, sedang, serta terampil. Yang ketiga, membuat. Setelah melakukan pembelajaran luring di SD Muhammadiyah, saya tunggu bentar loh. Saya mengevaluasi dan merencanakan pemberian tindak lanjut pembelajaran PJOK di masa yang akan datang. Saya mencoba mengimplementasikan ilmu pengetahuannya serta keterampilan yang saya dapatkan untuk bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah dan sekarang dalam proses pelaksanaan praktik asik nyata. Saya mencoba mengimplementasikan ilmu tersebut dengan membuat asesmen otentik untuk proses observasi peserta didik. Pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita diharapkan berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk mengembangkan aktivitas pembelajaran. Langkah-langkah saya ambil untuk mengimplementasikan dalam pengembangan keterampilan PJOK yaitu evaluasi pemahaman dan keterampilan, perencanaan pembelajaran, demonstrasi teknik, praktik saat melakukan kegiatan, feedback atau koreksi terhadap siswa, latihan berkelanjutan, evaluasi kemajuan, keterlibatan dan motivasi siswa, serta refleksi dan penyesuaian siswa. Oke, Kak. Oke, terima kasih Kak. Kak Rijal dengan mungkin sedikit kena sariawan Kak, ya nggak apa-apa untuk perjuangan. Beli obat semprot tuh Kak, yang ada di apotek tuh untuk mengurangi dari rasa sakit. Ya, mungkin kurang minum air putih. Baik, terima kasih Kak Rijal tadi sudah menyampaikan refleksi dari aksi nyatanya tadi yang sudah diimplementasikan dalam pembelajaran yang tadi kami menarik dari hasil dari tatap muka kemarin sehingga Kak Rijal sudah mengimplementasikan dalam pembelajaran yang efektif sampai ke penilaian otentiknya. Jadi semoga Kak Rijal terus ditingkatkan kembali kemampuan dalam mungkin melibatkan atau kompetensinya dalam bertugas, ya kan. Ini adalah bagian dari keterampilan pedagogik ya, mengenal karakteristik ya. Ya, jadi sudah kami lihat tadi sudah melibatkan semuanya. Ini mungkin dari kakak-kakak yang lainnya yang mungkin belum belum mengetahui padahal sudah kita lakukan, ilmunya yang belum kita dapat. Ya, ini bagian dari kita terus mengembangkan kompetensi dasar kita dalam menunjang keprofesionalan dalam tugas yaitu mengajar. Oke. Kita lanjutkan kembali Kak Rina ya. Kak Rina ya. Silakan Kak Rina. Waktu dan tempat kami persilakan Kak Rina. Mohon berbagi refleksi aksi nyatanya, kendala apa saja, apa yang sudah didapat. Kak Rina bisa menyampaikan atau mungkin refleksi yang sudah Kak Rina tadi atau yang sudah di-upload di tugas ya. Silakan Kak. Terima kasih Kak. Di sini refleksi aksi nyata saya. Di sini untuk refleksi aksi nyata saya, yaitu saya ngambil gerak manipulatif siswa kelas 3.
Nah, di situ ada 3 tahap refleksi. Yang pertama, what. Nah, di sini bagaimana caranya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, dimulai dari diri saya sendiri. Yang pertama harus mempertimbangkan gaya mengajar yang tentunya akan berpengaruh di dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya juga mempertimbangkan tujuan akhir dari pembelajaran tersebut. Nah, dengan memperhatikan tujuan pembelajaran tersebut, peserta didik akan merasa senang dan tertantang untuk melakukan pembelajaran. Kemudian untuk yang SWOT-nya, di sini saya melakukan proses pembelajaran gerak manipulatif tadi pada siswa kelas 3 dalam bentuk permainan dengan membuat permainan sederhana akan membuat peserta didik itu menjadi lebih antusias atau merasa semangat dan termotivasi. Juga akan membentuk rasa sportivitas dalam sebuah tim dalam permainannya. Kemudian yang NOWAT-nya melaksanakan pembelajaran PJOK yang bermakna dengan mengedepankan pendidikan gerak yang mengacu pada konsep dari gerak dasar, yaitu konsep tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan. Yaitu melalui permainan gerak tadi, yaitu lempar tangkap dan memukul bola. Melalui permainan lempar tangkap bola sederhana, manipulatif dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah. Mungkin itu saja, Kak, refleksi dari saya. Oke, terima kasih Kak Rina sudah menyampaikan waktu tadi 2 menit lewat 9 detik jadi ya. Sangat singkat sekali. Sudah sampaikan Kak Rina tadi bahwasanya mereka lakukan dengan konsep ruang, konsep usaha yang sudah didapat pada saat kita pembelajaran tatap muka sudah diterapkan di aksi nyata ini ya kakak-kakak semuanya, sehingga pembelajaran efektif akan lebih bermakna. Kak Rina tadi terus sampai pembelajaran sampai ke penilaian juga. Kak Rina sudah mengetahui dari penilaian autentik ya, sehingga pada saat kita melakukan penilaian juga melibatkan semua peserta didik untuk terlibat. Jadi itu ya kakak Kak Rina, sehingga tetap digali terus pengetahuan-pengetahuannya, dibaca kembali modul-modul yang kakak dapatkan. Ini adalah bekal untuk selamanya ya kakak semuanya ya. Nanti ada program lagi mungkin tidak jauh apa yang kita dapat, kita tambah lagi, upgrade terus dan sebagainya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan refleksi berikutnya ya kakak. Bentar kakak, ini mouse ya yang oke dah gerak sendiri dia. Oke, siapa ini? Oke, Kak Mika. Untuk waktu dan tempat Kak Mika, mohon untuk bisa menyampaikan dari refleksi aksi nyata yang sudah dibuat. Silakan Kak. Baik Kak, terima kasih untuk waktunya. Baiklah, saya akan mencoba untuk menyampaikan refleksi hasil dari aksi nyata saya kemarin. Untuk refleksinya sendiri menggunakan 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what. Untuk tahap what, dari modul 2.1 sampai 2.5 yang telah saya pelajari membuat saya lebih mengerti bahwa bagaimana cara melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dimulai dari saya harus mempertimbangkan gaya mengajar sehingga menciptakan pembelajaran yang efektif yang tentunya akan berpengaruh dalam proses pembelajaran itu sendiri. Selain itu, saya juga mempertimbangkan aspek vital penentu keberhasilan pembelajaran seperti capaian pembelajaran dan dimensinya, tujuan pembelajaran, menentukan asesmen yang cocok dan menantang, serta menyusun langkah-langkah pembelajaran agar peserta didik memahami dan senang dalam mengikuti proses pembelajaran.
melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi proses, konten, produk dengan mengakomodasi suara atau voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership dari peserta didik. Masih dalam tahap what, yaitu dalam memfasilitasi peserta didik, saya mencoba mengembangkan proses pembelajaran yang selama ini saya gunakan dengan menggunakan sebuah permainan dengan memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran serta aturan permainan menjadi hal penting yang saya lakukan di tengah keterbatasan pendukung pembelajaran. Jadi untuk isu-isu sosial itu saya kebetulan kemarin saya mengambil permainan sepak bola, Kak. Jadi yang untuk isu sosialnya bahwa peserta didik merasa bahwa permainan sepak bola itu cocok untuk dimainkan oleh peserta didik laki-laki. Nah, dari tahap untuk kemarin SEM, saya menggunakan cara yaitu untuk anak laki-laki ada yang sebagai pelatih, karena kebetulan saya untuk siswanya 12 orang kemarin, jadi untuk 8 orang itu 9 orang itu perempuan, nah 1 orang itu saya jadikan sebagai tim kesehatan, Kak, karena kebetulan siswa yang jadi tim kesehatan itu tidak mampu untuk melakukan aktivitas yang berat karena dia punya penyakit bawaan gitu, Kak. Yeah. Nah, untuk siswa laki-laki yang lain juga saya gunakan mereka untuk sebagai itu kiper. Nah, jadi di situ mereka berperan masing-masing punya masing-masing maksudnya. Nah, untuk yang katanya tadi isu perempuan, isu-isu ke sosial tadi bahwa laki-laki itu lebih cocok untuk bermain sepak bola. Nah, saya jadikan perempuan itu sebagai peserta untuk bermain, Kak. Nah, jadi istilahnya tuh laki-laki itu yang sebagai pelatih tadi memberikan kemampuan dia untuk menyampaikan bahwa oh ini kamu cocoknya begini. Nah, jadi mereka situ saling berkolaborasi. Saya senang kemarin dan saya pada saat untuk refleksi untuk anak-anak juga mereka senang, Kak. Karena itu hal baru menurut mereka kan. Nah, untuk tahap SOWAT-nya, saya melakukan proses pembelajaran permainan sepak bola dengan sebuah permainan membuat peserta didik menjadi lebih antusias dan termotivasi sehingga materi gerak dasar pun akan dikuasai secara langsung karena peserta didik lebih mengeksplor gerakan-gerakannya dalam permainan untuk mencapai kemenangan. Selain itu, melalui permainan beregu, kerjasama antar peserta didik akan muncul dan berkembang. Rasa sportif juga meningkat, mereka akan belajar tentang saling mendukung antar satu tim, saling menghargai dan tidak saling menyalahkan ketika melakukan kesalahan. Masih tahap SOWAT, dalam proses penilaian saya gunakan penilaian otentik karena penilaian otentik tidak hanya mengukur tetapi juga memperkaya proses pembelajaran dan mengembangkan kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Dalam penilaian otentik mencangkup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dan evaluasi kontinu untuk mengukur kemajuan peserta didik dalam aspek sosial, emosial berdasarkan situasi yang kontekstual sesuai dengan apa yang dilakukan oleh peserta didik. Tahap NOWAT-nya melaksanakan pembelajaran PJOK yang bermakna dengan mengedepankan pendidikan gerak yang mengacu pada 4 konsep dasar yaitu konsep tubuh, usaha, ruang, dan konsep keterhubungan melalui permainan sepak bola, serta memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dengan menggunakan strategi mengajar instruksional dan non-instruksional, menggunakan model, pendekatan, metode, dan gaya mengajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta berusaha memfasilitasi seluruh kebutuhan dan minat belajar dari peserta didik. Menerapkan pembelajaran sport education melalui pembelajaran SEM, peserta didik dapat belajar tentang bermain peran seperti pembelajaran yang saya lakukan yaitu permainan sepak bola. Peserta didik belajar menjadi wasit, tim kesehatan, pelatih, kapten tim, dan peserta dalam permainan. Model pembelajaran SEM ini dapat mengajarkan peserta didik untuk berkolaborasi, bertanggung jawab, serta belajar menjunjung sportivitas secara individu maupun kelompok. Mungkin hanya itu, Kak, untuk refleksi yang saya lakukan dari aksi nyata saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Mika sudah memaparkan secara detail ya, Kak. Ini sangat luar biasa pemahaman dari kakak yang
yang awal tadi sampai yang dari Kak Mika ini kami juga tadi itu termenung bahwasanya kakak-kakak inilah sejatinya yang diharapkan ya pemerintah, ya kan, dari keberhasilan kakak-kakak semuanya akan merubah semua tatanan di dunia pendidikan akan lebih maju lagi, ya kan, dengan isu-isu sosial kakak-kakak ada mempelajari. Terus tentang tadi saya kutip lagi, menggunakan model pembelajaran, tidak sembarangan menggunakan model pembelajaran, tetapi kami kan tadi juga mengaitkan dengan gaya belajarnya seperti apa, ya kan, dengan memberikan pemahaman secara langsung. Mereka juga melibatkan semua sehingga mereka merasa dihargai. Ternyata saya juga bisa menilai diri sendiri, bahkan menilai teman, bahkan juga bisa terlibat untuk bisa memberikan mereka pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan, seperti mungkin tadi cuma yang laki-laki isu sosialnya cenderung ya menjadi pelatih. Jadi pengalaman mereka itu diberikan kepada peserta yang perempuan tadi. Nah, ini adalah sebuah kolaborasi sehingga isu-isu sosial yang mungkin eh, selama ini terlalu pakem, terlalu mungkin saklek ya dengan olahraga sepak bola itu laki-laki, ternyata perempuan pun juga bisa melakukan, ya kan gitu. Jadi nanti Kak Mika juga apa itu udah kemarin dibahas di grup, mungkin kalau kita menggunakan SEM dan sebagainya, model SEM mungkin peserta tidak cukup untuk melakukan aktivitas ya, tetapi kan bisa menggunakan yang model gerak, model kebugaran, itu terserah dari kontekstual, ya kan Kak. Tidak harus kita mengikuti sama yang mungkin sesuai dengan muridnya Kak siapa yang banyak itu Kak Rizal, Kak Faris, Kak Sukri, itu kan banyak. Untuk SEM itu mudah sekali, tapi Kak Mika yang agak kesulitan nih kan. Siapa yang mau main nanti mengikuti SEM, tetapi program-program gerak, ya kan. Nah, model gerak dan kebugaran ini ya kan lebih efektif Kak. Oke, Kak Vida, Kak Vida, apa itu Kak Mika ya. Tuh. Jadi itu ya Kak Mika. Jadi sangat luar biasa dari mulai awal sampai ini mulai ada kesempurnaan yang luar biasa ini. Dan kakak-kakak lain bisa untuk ya memperhatikan apa yang sudah disampaikan Kak Mika. Oke, terima kasih Kak. Ya, kami minta penguatan dan kita spin kembali. Spinnya ini agak bermasalah ya. Oke. Nanti gerak-gerak sendiri, baru nyentuh udah putar sendiri dia tuh. Kak Rizal sudah nih. Kok muncul lagi nih Kak Rizal. Oke, Kak Jamila, silakan Kak Jamila. Waktu dan tempat Kak Jamila berbagi refleksinya, aksi nyata, apa yang sudah dilakukan Kak Jamila. Ya, baik. Silakan. Bentar Kak, Ya. nomornya Kak, kami akan hidupkan 1, 2, 3, mulai. Baik Kak. Siap. Materi, dulu. Refleksi pembelajaran aktivitas yang saya ambil kemarin tentang pola gerak dasar manipulatif, yaitu melempar dan menangkap bola dalam permainan bola kecil sederhana. Baik, di sini di Watt ini dalam proses pembuatan aksi nyata mengenai proses pembelajaran gerak melalui aktivitas pola gerak dasar manipulatif, melempar, menangkap bola dalam permainan sederhana. Pembelajaran ini saya lakukan dalam berpusat kepada peserta didik, yaitu mengajarkan penerapan gerak dasar melempar, menangkap bola dalam permainan bola kecil sederhana. Dalam kegiatan ini kemarin, saya ini modifikasikan permainannya dalam permainan bola kecil. Jadi saya kemarin untuk keranjang sampahnya tidak ada, saya modifikasikan menggunakan ember kemarin. Dan bola kecil pun tidak memadai kemarinnya. Itu. Baik di SWOT ini, dalam kegiatan praktik aksi nyata ini, saya menggali keterampilan peserta didik. Keterampilan yang saya coba berikan itu bagaimana cara melakukan teknik dasar melempar dan menangkap bola
sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka ketahui sebelum diberikan penjelasan dan contoh oleh guru. Kedua itu bagaimana cara melakukan teknik dasar menangkap bola yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah diberikan. Ketiga itu bagaimana cara penerapan teknik dasar melempar dan menangkap bola. Dari keterampilan yang diberikan di atas, peserta didik ini memberikan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki masing-masing. Dari situ saya sebagai seorang guru mulai bisa mengklarifikasikan peserta didik yang berada di level rendah, sedang, dan terampil. Termasuk peserta didik pun bisa mengetahui keterampilan yang mereka kuasai lewat asesmen otentik yang diberikan. Beberapa gaya mengajar yang sangat cocok ini saya terapkan pada peserta didik dalam proses pembelajaran, pengumpanan, menahan bola dalam permainan, melempar, menangkap bola kecil, itu yang SWOT. Yang NOWAT-nya setelah melaksanakan ini, saya merefleksikan diri dengan mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK yang di masa yang akan datang. Saya mencoba mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan untuk bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah dan sekarang dalam proses pelaksanaan praktik aksi nyata, saya mencoba mengimplementasikan ilmu tersebut dengan asesmen otentik untuk proses observasi peserta didik melalui penilaian. Selain itu, saya juga mencoba menggunakan SEM bagi peserta didik untuk mencoba berperan sebagai wasit dan juga pemain dalam pertandingan sesungguhnya. Itu ada beberapa langkah yang saya ambil untuk NOWAT ini. Pertama yaitu evaluasi pemahaman keterampilan. Kedua itu ada perencanaan pelajaran. Tiga itu ada demonstrasi teknik. Empat itu praktik. Kelima itu ada koreksi mungkin di saat melempar nangkap bolanya atau di saat dalam permainan bola kecilnya bergerak atau mengambil terakhir ada latihan berkelanjutan. Ada juga evaluasi, ada juga memotivasi siswa. Terakhir baru saya merefleksi penyesuaian. Setelah setiap sesi lakukan refleksi tentang apa yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki sesuai dengan strategi pembelajaran berdasarkan umpan balik dari hasil evaluasi tersebut. Mungkin begitu saja, Kak. Kak Jamila ya, sudah menyampaikan hasil refleksinya ya sesuai dengan kami yang mengoreksi tadi malam videonya, ya kan? Itu sangat tertarik sekali dengan model gerak dan melibatkan semuanya, dan harapan juga gerak manipulatif yang sudah dipraktekkan anak-anak itu harus bisa mungkin memahami ya, jadi memahami dari kehidupan nyata itu ini kalau kayak gini dalam kehidupan nyata atau bermain itu seperti apa, ini harus juga sama, dan juga melihat juga yang juga bisa itu refleksi yang mana siswa sudah merefleksikan, ini hal yang sangat penting sekali, bagian dari asesmen juga ya kan, asesmen sejauh mana sih atau perbaikan dari apa yang sudah kita berikan, mungkin teorinya, bahkan apa yang sudah dilakukan anak-anak, ini bagian dari strategi berikutnya untuk lebih bagus lagi dalam memberikan materi atau prakteknya. Oke, jadi ini sangat penting sekali. Terus yang berikutnya, refleksi sudah terus melibatkan dari peserta didik
Dan saya ingat kembali untuk penilaian ya Kak, untuk selalu diingat itu dari 3 aspek itu ya Kak, supaya kita lebih efektif untuk bisa mengefektifkan dari jam daripada pengetahuan sendiri, keterampilan sendiri, dan sikap pun sendiri sekalian langsung gitu ya kan. Terus tentang asesmen balik lagi tentang asesmen lagi ini Kak, tentang off learning, as learning, dan for learning-nya ini juga harus memahami perbedaan-perbedaan sehingga apa yang nanti pada saat memberikan mungkin praktek baik kepada teman-teman yang ada di sekolah, yang mana lagi untuk modul 3.1 Kakak akan nanti akan untuk membuat aksi nyata yang akan melibatkan ke KBS, komunitas belajar sekolah. Ini agak sedikit berat nih Kakak, nanti harus bisa minta kepala sekolah untuk meningkat jadwalnya, Kakak rekam, baru nanti kita upload lagi. Ini hal yang mulailah Kakak sedikit apa ya ibaratnya Kak, sedikit nampak lagi nih aksinya Kakak semuanya. Oke, terima kasih ya Kak Jamilah atas refleksinya. Coba kita lanjutkan kembali. Bentar. Susah banget. Oke. Kita coba siapakah ini? Kak Melki. Oke, Kak Melkior. Silakan Kak Melkior. Waktunya ditunggu Kak Melkior. Oke, baik Kak. Terima kasih atas waktunya Kak. 1, 2, 3, mulai Kak. Oke. Jadi untuk refleksi saya berdasarkan hasil nyata yang sudah saya buat kemarin melalui 3 tahap, ada what, what, dan what. Jadi di tahap what-nya kemarin saya mengimplementasikan dia mengajar practice style, menerapkan dengan model pembelajaran dengan menerapkan model pendidikan gerak, instruksi, isyarat. Gunakan pembelajaran berdiferensiasi, lalu mengatur waktu pembelajaran seefektif mungkin dengan modul ajar sesuai dengan materi. Lalu situasi pembelajaran berjalan dengan efektif dan kondusif karena anak-anak mengikuti arahan dengan baik. Pembelajaran jadi aktif ketika memberikan pertanyaan. Ketika saya memberikan pertanyaan pemantik dan mempraktikkan gerakan sesuai dengan materi. Lalu dengan materi terdapat juga penghalusan dan ekstensi pada proses pembelajaran sepak bola. Pemberian penilaian otentik juga berjalan dengan baik pada saat pembelajaran. Lalu isu sosial yang terdapat dalam pembelajaran yaitu antusias dan semangat siswa laki-laki yang mempraktekkan materi sepak bola ini merasa sudah bisa. Nah, sedangkan untuk siswi yang perempuan tidak menyukai permainan sepak bola sehingga enggan atau takut untuk melakukan praktek. Lalu berikutnya di SWOT terkait dengan aspek instruksional dan manajemen kelas, saya melakukan persiapan strategi mengajar dengan memiliki rencana cadangan sehingga dapat memberikan keleluasan berpikir apabila mendapati keputusan atau pengelolaan kelas yang kurang sesuai dengan harapan. Saya dapat menyesuaikan kejadian di lapangan dengan keaktifan siswa sehingga saya dapat memberikan evaluasi dan refleksi dengan materi yang dipelajari. Terkait isu sosial dalam pembelajaran, saya justru menjadikan semangat yang luar biasa karena yang biasanya siswa perempuan itu mengeluh ataupun susah untuk mengikuti pembelajaran khususnya sepak bola. Jadi mereka tuh merasa dipandang sebelah mata oleh siswa laki-laki. Akan tetapi ternyata siswa perempuan itu juga tertarik untuk belajar karena mereka sudah mencoba. Ternyata seru juga katanya. Lalu di tahap NOWAT-nya, saya merencanakan evaluasi atau perbaikan pengajaran dari berbagai sisi, terutama dalam gaya mengajar, karena dalam gaya mengajar kita dapat mengetahui kelemahan dan keunggulan dalam praktik pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Saya mengevaluasi dan merencanakan pembelajaran yang sudah saya lakukan, akan saya perbaiki dalam hal komunikasi dengan siswa, interaksi, ketika materi pembelajaran berlangsung, dan ketika dalam pemberian asesmen
atau penilaian otentik mulai dari siswa, diri sendiri, ataupun guru. Lalu juga saya mengevaluasi bahwa kelas yang saya berikan materi sepak bola sudah membawa dampak positif, terutama semangat peserta didik. Perempuan untuk mengikuti pembelajaran dapat berperan aktif, tidak menghindari atau mengunggulkan peserta didik laki-laki dalam pelaksanaan pembelajaran. Kedepannya saya akan merencanakan pembelajaran yang lebih menarik dan seru agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif. Baik, itu saja Kak dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa Kak Melkior, sudah sudah memborong semua dari modul 2.1 sampai 2.6 ya Kak. Ini pemahaman yang sesuai dengan namanya Kak Melki itu melaur itu kan. Ya, ini sangat luar biasa Kak Melki ini ya kan. Jadi tentang udah Kak Melki mungkin sedikit menguatkan kembali apa yang Kak Melki tadi sampaikan, itu sangat, kami itu melihat pemahaman Kak Melki itu sama merinding sekali itu Kak. Ini udah aset-aset anak-anak PJOK ini kan, orang-orang PJOK ini sangat luar biasa pemahamannya. Cuma ingat kembali Kak Melki, harus tetap ingatkan ya, diingatkan kembali tentang keselamatan ya kan Kak. Refleksi tetap harus itu refleksi kepada anak-anak supaya public speaking-nya itu untuk belajar mandiri, untuk apa yang mungkin tidak bisa ngomong, jago main aja tapi tidak bisa ngomong, itu adalah bekal mereka tuh untuk secara berdampingan, secara kemampuannya dia itu pengetahuannya dapat, tapi keterampilan pun dapat, sikapnya dapat. Ini adalah suatu yang kompleks ini Kak Melki ya. Ini sedikit penguatan. Terus sudah Kak Melki sudah mengetahui isu-isu sosial sehingga sudah dilaksanakan sehingga hal yang positif terjadi. Jadi intinya antusias peserta didik, terutama untuk perempuan ini sangat-sangat ya berminat ya Kak. Tergantung dari kemauan kita mau terampil, lawan pun cowok pun ayo gitu kan Kak. Itu yang yang sudah dialami oleh peserta Kak Melki. Oke, selanjutnya kita lanjutkan, itu udah otomatis tuh Kak Juher. Untuk waktu ditunggu Kak Juher, seperti biasa bukan di WA aja yang pandai berpantun, tetapi langsung di refleksi aksi nyatanya ini yang harus juga diaplikasikan. Ditunggu Kak Juher, waktunya Kak Juher. Oke, siap Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik kakak-kakak, mungkin saya langsung merefleksikan. Kemarin saya di sini pengen bercerita aja kakak-kakak. Jadi mengenai pengalaman kemarin kan, sekaligus merefleksikannya. Dari refleksi ketiga itu, kemudian ada what, so what, dan no what. Itu saya pertama bercerita tentang pengalaman. Jadi ini Kak, yang saya terapkan kemarin kan di aksi nyatanya itu tentang kebugaran jasmani. Nah, sebenarnya sebelumnya sudah saya terapkan, tapi berbeda prakteknya. Awalnya saya kemarin ada tentang pengukuran jantung, tapi gerakannya berbeda. Nah, yang selanjutnya saya lebih ke program latihannya yang akan nanti mereka persiapkan. Nah, di situ sebenarnya minggu lalu itu saya sempat ini Kak, sempat bingung juga karena jadwal itu di sekolah kami padat sekali kegiatan. Nah, takut praktek ini tidak terkejar kan. Awalnya saya mau ambil kelas di hari Jumat karena banyak kegiatan kemarin, sampai yang kita bawa anak-anak ke itu ada kegiatan guru penggerak kemarin. Nah, hampir tidak terkejar Kak. Jadi saya langsung pindah kelas otomatis, ambil di hari kemarin hari Rabu. Nah, jadi saya mendadak. Nah, sebenarnya kalau mau direkam, kalau untuk 35 menit itu tidak cukup Kak untuk semua aktivitas pembelajarannya, karena kita masih 3 jam ya, masih 3 jam, dan siswanya pun alhamdulillah lumayan ramai gitu kan.
Nah, pada saat itu Kak, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar jam syuting lah ya. Jadi ada yang menggunakan pakaian seragam batik atau seragam biasa, bukan menggunakan seragam olahraga, tapi karena mereka menyesuaikan kesepakatan kelas kami, mereka udah otomatis mengatur diri Kak. Jadi udah di luar inilah kan. Nah, di situ juga dah sering saya ingatkan, tapi tidak masuk kemarin, tidak masuk di video aksi nyatanya kemarin. Jadi kami kemarin langsung mulai saja, terus pengalaman-pengalamannya sebenarnya dalam ini, saya itu banyak ini Kak, dapat kendala. Yang pertama mungkin saya rasa karena suara lah, di video tuh kalau tidak salah suaranya kadang kedengaran, kadang tidak. Karena kemarin saya tidak menggunakan ini ya, mic. Kemudian di lapangan juga karena saya ini langsung ngambil jam siang Kak. Sebenarnya kena jam pagi kan mau saya ambil itu. Jadi kena jam siang. Jam siang itu jam 8:30 sampai jam 11. Jadi lumayan panas. Waktu itu kami mulai on jam 10. Jadi situasinya sangat panas Kak. Jadi di tengah lapangan itu panas dan di Semansa itu kita termasuk susah mencari tempat berteduh. Nah, berteduh ada di depan rumah orang kan agak mengganggu. Nah, itu tidak kita lakukan. Nah, ada sedikit tempat yang agak teduh itu di tepi-tepi jalan itu. Nah, itu pokoknya kalau udah sampai video terakhir, Kakak pasti nonton ada motor yang lewat, segala macam itu kan. Nah, di situ tantangannya bagi kami yang mengajar di ruang lingkup yang memang terhubung ke masyarakat langsung. Nah, itu menjadi kendala nanti sampai ke depannya. Nah, di situ dalam penerapan kebugaran jasmani, jadi saya menerapkan permainan, kemudian kemarin ada instruksi segala macam yang saya kaitkan dengan persiapan untuk siswa mempersiapkan diri dalam praktik kebugaran jasmani ini. Jadi di situ saya memberikan 5 gerakan. Nah, dalam 5 gerakan itu nanti siswa dibagi per kelompok. Nah, di situ yang saya lakukan. Jadi 5 kelompok itu terdiri dari 4, sebenarnya jumlahnya 31 Kak. Jadi yang hadir kemarin 20 siswa. Nah, ada yang lainnya itu berkendala lah. Jadi saya dapat 5 kelompok. Di situ saya kasih anak-anak itu kebebasan untuk memilih. Jadi dari 5 gerakan itu mereka bebas memilih untuk 3 gerakan saja. Nah, biasanya kan kalau dia gerakannya langsung udah saya tentukan, nah mungkin anak-anak itu merasa kurang puas kalau mereka yang menentukan sendiri, dia ada kepuasan tersendiri dan mereka tidak merasa terbebani. Nanti dari kelima gerakan itu ya yang saya lakukan, anak-anak memilih 3 dan anak-anak itu saya berikan untuk mereka melakukan penilaian secara mandiri dan berkelompok. Oke, kemudian mereka melakukan praktek, itu satu gerakan itu hanya 1 menit. Jadi ada 3 gerakan hanya 3 menit, kemudian mereka memberi penilaian masing-masing, dicatat di dalam 1 kelompok, itu Kak sampai selesai. Terakhir, ini setelah saya lakukan itu, kemudian mereka merefleksikan, kami refleksikan sama-sama, kemudian anak-anak itu saya minta kemarin ada 4 orang yang merefleksikannya, itu menyampaikan apa yang mereka dapatkan setelah itu, yang mereka rasakan, mereka sampaikan. Kemudian selesai itu, saya kemarin Kak, karena waktunya lewat, saya udah kena kode terus kan, dari kameramennya, jadi saya itu belum ini sampai di ada yang terlupa dalam rancangan pembelajarannya kemarin. Jadi di doa dan pendinginan itu karena waktunya lewat, karena takut waktunya terlalu lama, jadi saya stopkan dan itu saya lakukan di luar tayangan aksi nyatanya. Oke, kemudian itu Kak, untuk nawatnya ke depannya saya akan berusaha memfasilitasi siswa-siswi
dengan inilah, terutama keselamatan lah, karena ruang lingkup kami memang benar-benar berhubungan dengan masyarakat dan motor itu memang lewat-lewat di depan kita. Saya hanya bisa sambil mengontrol dan kemarin tuh ada juga yang sempat saya tegur, saya suruh putar balik. Itu pun ada kayak kurang senang gitu kan, tapi ya itu juga kewajiban bagi kita untuk menjaga siswa dari keselamatan. Tetap saya tegur, saya suruh putar balik Kak, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Pantun dulu. Pergi ke hutan mencari uwi. Cakep. Dapat panjang akarnya. Oke, kakak-kakak PJOK Kabupaten Melawi, tetap semangat dan terus berkarya. Oke, luar biasa untuk Kak Juher. Ini yang ditunggu-tunggu yang terakhir, itu pantunnya ini yang sangat menggelitik. Baik, terima kasih Kak Juher. Nah, di malam Kak Juher sudah kami kami menilai. Terus yang kedua tentang yang terakhir itu refleksi yang kami mungkin agak sedikit kembung ketawa sama yang badannya yang gemuk, apa yang refleksinya mungkin kakinya nyilo ya, berat badannya itu ya Kak. Ya Juwer, ini sangat lucu sekali kan. Itulah kepolosan ya kan. Seperti mungkin kayak gurunya kepolosannya ini yang membuktikan kepada anak-anaknya tuh. Itu sangat luar biasa Kak Juwer. Jadi ya memang ya kelas-kelas atas ya SMA itu ya kalau untuk refleksi memang mereka tuh jago sekali Kak. Apalagi itu jauh lebih enak daripada kakak-kakak yang kelas ya 1 ya fase A, fase B ini pakai kalau tingkat fase D itu agak sedikit lumayan, apalagi SMA dah itu paling enak sekali. Bahkan kalau bisa itu kemarin tuh kakak-kakak yang dari TK PAUD ya berhubung mungkin tidak konfirmasi kan atau mungkin tidak tahu atau mungkin tidak ikut ya, itu bakal lebih komplek lagi di kelas kita itu ya. Ada PAUD atau TK, SD, SMP, SMA, itu sangat mungkin akan berbagi praktek-prakteknya, berbagi pengalamannya, setiap kesulitan, tantangan ini akan menambah wawasan baru lagi ya. Oke, terima kasih. Baik kakak-kakak semuanya, ini masih banyak lagi ya. Duh, ini kok macet benar ya. Sebentar kakak, kami mouse-nya yang agak masalah, nggak bawa mouse kami ini. Sebentar kakak. Nah kan, nih sorry kakak, nggak pencet pun nggak mau dia kak. Sebentar kak. Saya aja Kak. Oke kakak-kakak semuanya, kita coba kak, ada yang kita lanjutkan siapa yang belum nih? Kak Diki, oke Kak Diki, ya silakan Kak Diki, ini yang laptop saya ini agak masalah lah, mau mouse-nya enggak bawa mouse kami. Silakan Kak Diki, supaya untuk menghemat waktu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Oke, baik, langsung saja Kak. Baik, jadi saya akan mempresentasikan ya, hasil refleksi saya yaitu what, so what, dan no what. Di mana pada pembelajaran saya mengambil materi tentang permainan sepak bola, yaitu kelas 8. Nah, dari modul yang telah saya pelajari, ya membuat saya lebih mengerti ya bagaimana cara untuk what-nya, ya, cara melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Ya, dimulai dari ya saya harus mempertimbangkan gaya mengajar yang tentunya akan mempengaruhi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, selain itu, ya saya juga mempertimbangkan ya tujuan dalam pembelajaran. Ya. Oleh karena itu, saya harus memperhatikan tujuan pembelajaran yang menyusun langkah-langkah pembelajaran agar siswa dapat merasakan ya atau merasa senang dan tertantang serta ya asesmen apa yang digunakan ya atau asesmen otentik apa yang digunakan. Nah, semua itu ya jadi pertimbangan proses pembelajaran ya bisa
memfasilitasi siswa dan membuat siswa merasa senang. Ya, maka ya saya mencoba membuat suatu permainan ya dalam permainan sepak bola. Nah, untuk yang so what-nya ya, di sini saya ya melakukan ya permainan ya, modifikasi permainan ya di mana membuat dua tim, di mana dua tim putra dan dua tim putri ya, di mana dua tim putra ini saling berhadapan dan juga sebaliknya dua tim putri ini saling berhadapan ya, di mana ya berhadapan. Penilaian yang saya pakai adalah penilaian teman sejawat ya, di mana ya pada saat tim putra melakukan pertandingan ya, di mana selama pertandingan itu dilaksanakan 10 menit, maka yang putri ya, siswa putri ini menilai teman putranya ya, di mana mereka menilai, saya berikan ya pulpen ya, dan juga kertas penilaian, di mana mereka menilai pada saat pembelajaran itu, mereka menilai apakah pada saat permainan atau pertandingan itu ada proses pembelajaran yang misalnya di dalamnya ada melakukan gerakan mengoper, menahan dan menggiring ya bola dalam permainan sepak bola, dan apakah dalam proses pembelajaran tersebut terdapat ya kerja sama tim. Nah, maka di situ saya mengambil permainan ini ya, memodifikasi permainan ini. Nah, selanjutnya untuk Nowat ya, di sini saya bisa melaksanakan pembelajaran PJOK yang bermakna ya, dengan mengedepankan ya pendidikan gerak, dan saya harus ya mengedepankan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, selanjutnya saya juga harus ya berfokus, memang mungkin di video ya Kak Fasil bisa melihat bahwa saya pada saat proses pembelajaran ya lupa ya untuk melihat keselamatan ya siswa-siswi. Saya lupa untuk menanyakan apakah siswa itu ada yang sakit atau tidak. Nah, untungnya pada saat itu ada siswa-siswi yang memberikan informasi kepada saya pada saat sebelum main. Nah, saya tidak tahu kalau sudah saat bermain apakah itu nanti akan bermasalah ya. Untungnya belum sempat bermain. Nah, jadi itu mungkin yang perlu saya perhatikan ke depannya, itu tentang keselamatan peserta didik. Itu saja. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Diki sudah merefleksikan dari aksi nyata yang sudah dilakukan, sehingga Kak Diki ini bahan dari evaluasi Kak Diki ya, untuk mungkin ke depan lebih baik lagi menanyakan keselamatan, untuk berpihak kepada murid secara langsung. Syutingannya kemarin kami pun melihat ya kan, di banyak asisten yang sudah membantunya. Ini bentuk berkolaborasi katanya Kak Juher ya, berkolaborasi Kak ya, meskipun mungkin syutingannya gagal, mungkin ini trik atau gimana kita nggak tahu Kak ya. Oke, sehingga pembelajaran yang berkolaborasi ini yang sangat ya betul Kak Diki ini udah mulai sesuai dengan apa yang diharapkan, cuma kami lupa kode-kode itu ya Kak, kodenya itu ya kan. Itu diketawain Kak Juwer tuh, ada kode-kode itu kan. Jadi itulah ya, mungkin enggak sehebat kakak-kakak yang lain Kak Diki ya. Jadi manusia memang ya banyak kekurangan, yang lebihnya tuh punya Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih Kak Diki ya. Oke, aksi nyatanya, refleksinya, berbagi. Oke, untuk menghemat waktu, ini ada Kak Tri ya, Kak Tri. Silakan Kak Tri. Baik, terima kasih Kak Tri, semuanya. habis itu Kak Agustin, baru Kak Sukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Kak, saya akan mencoba membacakan tentang hasil refleksi aksi nyata saya yang kemarin udah saya unggah. Jadi yang kemarin saya ambil adalah tentang kelas 2 tentang permainan bola berantai atau beranting. Kenapa saya ngambil materi tersebut?
karena mengingat pelajaran tentang yang di PKG ini bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpihak kepada murid. Jadi saya ngambil pelajaran tersebut di mana pelajaran tersebut adalah permainan yang mungkin sangat menarik bagi anak karena di dalam pembelajaran tersebut terdapat Kak, petir Kak. Enggak berani Kak. Oke, Kakak Pak lanjutkan Kak, mungkin Kak Agustin. Saya lanjutkan ya Kak ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi aman kan Kak? Insya Allah aman. Bismillah. Oke, kalau memang mungkin petirnya agak kuat ya mungkin bisa dimatikan, enggak apa-apa. Jangan ngeri petirnya ini. Kedengaran ya Kak ya? Aman. Ya. Ya, jadi saya itu intinya aja. Jadi kemarin saya ngambil tentang permainan bola beranting, di mana dalam permainan tersebut sangat menyenangkan bagi anak-anak, sehingga dalam permainan itu juga dapat membentuk karakter anak, sehingga anak dalam pembelajaran tersebut dapat mengerti bagaimana rasa peduli sesama kawan dalam mengikuti pembelajaran tersebut, dan bagaimana anak juga dalam mengikuti pelajaran tersebut, anak merasa senang. Aduh Kak, aku takut Kak. Udah Kak, jangan dipaksa Kak. Dah, stop dulu. Udah dulu ya Kak ya? Ya, stop aja dulu. Oke, ini enggak petirnya pun ke telinga saya pun pakai handset ini. Saya putus saja keluar dulu ya Kak ya? Oke, nanti ada itu bisa masuk lagi ya, Katri? Ya insya Allah nih kok udah, ini mendung memang sih. Iya, silakan. Nanti kalau memang itu masuk lagi tidak apa-apa. Mungkin kan iya, siap. Iya, sinyal nih. Oke Kak Agustin, silakan Kak Agustin untuk menghemat waktunya ini kurang lebih ya 10 menit lagi lah. Oke, baik Kak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore untuk kakak-kakak semuanya. Selamat sore. Saya akan menyampaikan hasil refleksi dari aksi nyata saya yang saya lakukan pada beberapa hari yang lalu, yaitu tentang aktivitas gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan invasi, yaitu permainan bola basket yang saya pilih. Langsung ke poin what-nya. Dari modul 2.1 sampai 2.5 yang sudah saya pelajari, membuat saya lebih mengerti bagaimana cara melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dimulai dari mempertimbangkan gaya belajar si peserta didik sesuai bakat dan minat peserta didik tersebut. Selain itu juga, saya harus memperhatikan tujuan pembelajaran dan menyusun langkah-langkah pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, serta melakukan permainan yang dimodifikasi sesuai kebutuhan belajar peserta didik dan kondisi sekolah. Tidak lupa juga, saya merancang asesmen sesuai dengan keterampilan peserta didik. Selanjutnya, pada poin so what-nya, saya melakukan proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran yang diferensiasi sesuai minat dan bakat peserta didik. Kemudian, saya mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Setelah melakukan pembelajaran diferensiasi, saya mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan SEM walaupun sepenuhnya belum maksimal. Peserta didik melakukan pertandingan bola basket, yaitu dengan menggunakan gerakan passing, dribbling, dan shooting yang sudah dipelajari, dengan dibagi menjadi 2 kelompok yang bertanding, sementara beberapa siswa berbagi peran, ada yang menjadi pengawas lapangan dan ada yang menjadi penontonnya. Jadi setiap siswa memiliki peran masing-masing dalam kegiatan tersebut. Nah, dalam pembelajaran ini, saya menggunakan asesmen otentik, yaitu penilaian yang nyata sesuai dengan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Yang terakhir, poin what-nya, yang saya lakukan sekarang dan seterusnya adalah melaksanakan pembelajaran PJOK yang bermakna dengan mengedepankan pendidikan gerak yang mengacu pada konsep dasar gerak, yaitu konsep tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan dalam aktivitas gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola basket dengan peraturan yang dimodifikasi, serta memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah. Kemudian, merancang langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa
yang menyenangkan bagi peserta didik. Juga melakukan asesmen otentik dan melakukan refleksi pembelajaran yang bermakna. Sekian itu saja Kak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Agustin sudah berbagi refleksinya, aksi nyata yang sudah dilakukan dan berefleksi. Jadi sudah sesuai dengan mungkin yang di awal dengan tujuan pembelajaran, terus konsep-konsep ruang, keterhubungan, sudah dilakukan semuanya. Jangan lupa untuk mengingat kembali penilaian otentik juga diterapkan, sehingga di modul juga ya Kak, itu juga harus dijelaskan dengan mungkin dengan jelas lah, supaya nanti pada saat kakak yang lainnya mungkin seperti apa sih pembelajaran penilaian otentiknya, seperti apa sih untuk yang sesuai dengan tujuan pembelajaran di desainnya, ya kan, udah kita pelajari bersama-sama, sehingga kita kalau untuk berbagi itu ada buktinya itu Kak, ya. Gitu aja Kak untuk menyimpan waktu. Terima kasih atas waktunya. Dan satu lagi ya Kak untuk Kak Sukri ya, Sukri. Untuk menutup, yang lain mungkin nggak kebagian, ya kita coba di rukol berikutnya. Oke Kak Sukri, silakan Kak Sukri. Ikan cepat, ikan bagus, makin cepat makin bagus. Baik, terima kasih kepada Kak Fasil dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Maaf ya kakak, jadi tadi saya masih ada jadi proktor NBK, jadi agak kurang fokus ya kak. Jadi fokusnya ke NBK dulu. Baik, jadi kita kemarin sudah membuat aksi nyata ya, yaitu ada 3 tahap, ada what, sewat, dan nawat ya. Jadi saya kemarin mengambil tentang permainan bola tangan. Jadi bagaimana di sekolah saya itu baru pertama kali menerapkan permainan bola tangan ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya di what-nya terkait dengan pembelajaran PJOK di sekolah, khususnya di sekolah saya sering terjadi pembelajaran yang kurang efektif dikarenakan berbagai faktor, antara lain dari perencanaan pembelajaran yang kurang matang karena keterbatasan sarana dan prasarana. Hal tersebut tentunya menjadi masalah yang sangat nyata dampaknya bagi pembelajaran yang tentunya peserta didik secara langsung. Setelah mengingat hal tersebut, maka menjadi penting mempelajari berbagai kompetisi mengajar seperti yang telah dibahas di dalam berbagai modul PKG PJOK, yang dimana jika dilaksanakan akan mencakup berbagai kompetisi lain berupa pembelajaran efektif, strategi yang digunakan tepat untuk mencapai pembelajaran gerak dan kebugaran yang maksimal ya. Jadi dari yang sudah saya pelajari dari modul 2.1 sampai 5 itu membuat saya lebih mengerti bagaimana cara melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Ya, mulai dari saya harus mempertimbangkan gaya mengajar dan tentunya akan mempengaruhi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Selain itu, saya mempertimbangkan tujuan akhir suatu pembelajaran, oleh karena itu saya harus memperhatikan tujuan pembelajaran, menyusun langkah-langkah pembelajaran agar siswa senang dan tertantang secara asesmen. Apa yang digunakan semua itu menjadi pertimbangan agar proses pembelajaran bisa memfasilitasi siswa, membuat siswa merasa senang dan bahagia dalam melakukan pelajaran PJOK ya. Terus sewatnya, saya melakukan proses pembelajaran dengan permainan bola tangan. Dengan sebuah permainan ini membuat siswa menjadi lebih senang dan antusias karena permainan bola tangan ini baru pertama kali kami pelajari ya. Jadi dalam permainan bola tangan ini akan lebih mudah dilakukan karena siswa lebih mengeksplor gerak-gerakan dalam permainan bola tangan karena untuk mencapai kemenangan ya. Selain itu, dengan sebuah permainan ini kerjasama antar siswa, tim akan menjadi berkembang dan meningkatkan rasa sportivitas juga meningkat, saling menyemangati dan tidak saling menyalahkan jika kalah. Untuk penilaian menggunakan penilaian otentik sehingga penilaian lebih nyata sesuai apa yang dilakukan oleh siswa. Nawatnya, jadi saat melaksanakan pembelajaran ini yang bermakna dengan mengedepankan pendidikan gerak yang mengacu pada 4 konsep dasar, yaitu konsep tubuh, usaha, ruang, dan konsep keterhubungan melalui permainan bola tangan.
serta memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah, tentunya dengan menerapkan model pendidikan gerak dan kebugaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, dengan mempertimbangkan gaya mengajar mereka serta melibatkan peserta didik sepenuhnya dalam kegiatan pembelajaran yang membagi peran sesuai kemampuannya, pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid melalui kegiatan SEM. Ya, jadi saya juga ada memasukin SEM situ. Sedikit di dalam pembelajaran PJOK di lapangan, pada pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan sebagai guru, saya merasa bahwa pembelajaran yang dilaksanakan sudah cukup efektif. Pembelajaran dilakukan secara rutin sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya, menggunakan metode yang bervariasi sehingga selalu ada dalam hal baru yang dapat diikuti dalam pembelajaran. Sebagai pendidik, saya berusaha memahami betul karakter peserta didik dan juga berusaha mengefektifkan pembelajaran seperti penyajian sebelum melakukan kegiatan. Saya selalu memberikan ice breaking ataupun pemanasan dengan menggunakan game, ya, yang bertujuan supaya peserta didik ini tetap semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran PJOK sehingga pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Ya, jadi saya kemarin yang tidak dapat di videonya tuh Kak, yaitu pas mereka penilaian, karena saya kemarin ngambil videonya sendiri pakai tripod. Jadi ada yang jauh, kadang dekat kan, biar dapat semua karena guru-guru kemarin sibuk untuk mempersiapkan NBK karena rencananya hari ini kan Pak Kadis mau datang ke sini, akhirnya enggak jadi. Nah, jadi kemarin masih banyak kekurangan video saya. Dalam penilaiannya enggak saya masukkan, ya Kak. Terus yang saya alami sekarang Kak di sekolah ini, dalam pas pengambilan video, karena banyak siswa, otomatis kan siswanya dikurangi kan, enggak dibawa semua karena takut waktunya enggak cukup. Jadi kadang kasihan lihat siswanya itu kan. Jadi hanya saya ambil separuh saja ya siswanya. Tidak saya libatkan semua karena terlalu banyak sampai 60 siswa kan tidak mungkin kita. Nah, jadi itu saja sih Kak aksi nyata dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembali ke Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Sukri atas berbagi praktek baiknya bahkan untuk merefleksi apa-apa yang memiliki tantangan sehingga bisa untuk mengatasi tantangan tersebut dengan solusi. Ini bagian dari kita apa ya Kak, belajar terus ya Kak, belajar terus tanpa kita apa itu mengeluh dengan keadaan, tetapi kita untuk mengantisipasi. Untuk masalah video itu enggak kurang Kak, cuma kelebihan Kak, katanya Kak Ciki, 1 jam. Sehingga untuk mengoreksi warbul, kopi warbul enggak cukup 1 gelas tuh. Kak, Ciki enggak apa-apa. Mungkin saking asiknya ya itu namanya beda Kak. Kalau yang biasa konten kreator tuh itu 1 jam tuh kayaknya cuma 15 menit ya Kak. Tapi kalau Kak Diki itu 30 menit kayaknya 3 jam rasanya itu kan. Iya. Oke, terima kasih Kakak-kakak semuanya. Oke, ini berhubung waktu udah ya 15.23 ya. Jadi kita ada berbagi refleksi dan untuk apa ya Kak, untuk tatap maya yang berikutnya ya, tatap maya yang berikutnya kita di komunitas belajar di sekolah. Mungkin terima kasih Kakak semuanya atas berbagi refleksinya, berbagi aksi nyatanya. Ini bagian dari pembelajaran kita semuanya untuk bahan evaluasi. Kami mohon maaf apabila mungkin dalam memfasilitasi kakak-kakak itu kurang berkenan, ya kan? Ya kami juga ya perlu belajar juga, ya kan? Sehingga kita saling berkolaborasi. Jadi untuk menutup sesi kita hari ini seperti biasa Kak Faris. Awal berdoa kita tutup juga berdoa Kak Faris ya. Silakan untuk jangan Kak Rijal lagi sakit gitu. Jangan. Ya. Silakan Kak Faris. Siap, terima kasih Kak Fasil. Mohon izin kepada Kak Zuher untuk memimpin doa sebelum kita menutup rukol kita pada siang hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Faris. Mungkin doanya agak panjang, doa selamat tulak bala ditambah Yasin ya. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan rukul kita pada sore hari ini,
marilah Kak Paris yang udah jangan tawa Kak Diki. Oke, untuk mengakhiri kegiatan rukul kita pada sore hari ini, semoga apa yang sudah kita dapat dari kawan-kawan semua, dari Kak Fasil bisa melekat dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Paris, Kak Fasil. Terima kasih Kak Zuher. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Faris, Kak juga sudah memimpin sesi kita hari ini, menutup kita sesi hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, Sore, Kakak, sore, kami sore. izin stop dulu ya Kak, stop screen dulu ya. Oke, sebentar izin dulu. Ini agak bermasalah benar ini ya. Sebentar Kak. Ih. Ya. Sebelah sini aja Kak. Stop record.